Lillah al-wahidul qahar al-azizul ghaffar yukawwirul laila wan nahar wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil asrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, senantiasa kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rob yang maha menggenggam hidup dan mati kita. Semoga Allah memberikan keberkahan pada pertambahan usia kita semua. Semoga dengan bertambahnya usia kita hari ke hari disertai dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga Allah membaguskan amal soleh kita. Semoga dosa, kesalahan, kehilafan, kealpaan, dan kekurangan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merezekikan kita semua menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita semua tidak hanya berkumpul di tempat terbaik di muka bumi ini, di rumah Allah di dunia ini, tapi kita pun berkumpul, kemudian kita bersilaturahmi, bertetangga di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas undangannya untuk kami berbagi pengetahuan. Namun kami pada kesempatan ini tidak memposisikan diri sebagai guru atau sebagai pengajar. Namun kami memposisikan diri sebagai ananda Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama kita mengkaji dan mentadaburi ayat-ayat Allah dalam upaya kita menghidupkan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, dan peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga tentu dalam upaya yuslih lakum a'malakum, kita berharap Allah memperbaiki amalan-amalan kita semua. Dan Allah memperbaiki amalan kita semua melalui dengan al-fahmu, dengan pemahaman, di mana pemahaman ini akan Allah hadiahkan bagi yang bersungguh-sungguh dalam belajar dan menuntut ilmu. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan apa yang kami fahami dari materi yang telah diusulkan. Dan kami pun berharap Bapak Ibu bersungguh-sungguh tanpa melihat siapa pembicaranya, karena pembicaranya mungkin saja saya berusia dengan ananda Bapak dan Ibu sekalian. Di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah keluar SMA, saya baru keluar dari rahim ibu. Ya. Saya kelahiran 84. Tadi Masya Allah ada yang tamatan SMA 79. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan melihat saya dari usia, tapi kita berbagi ilmu, berbagi manfaat. Mudah-mudahan insya Allah kita semua mendapatkan janji Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah perbaiki amalan-amalan kita dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk materi, saya ingin menyampaikan satu muqaddimah. Muqaddimah yang terdapat dalam sebuah kitab Al-Jawabul Kafi, atau dalam sebuah kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Intinya begini Bapak Ibu sekalian, sesiapa yang selalu mendapati dirinya
dalam bermajelis ilmu diserang dengan rasa kantuk yang luar biasa, sehingga kedua kelopak matanya bagaikan gunung bergelantungan ketika mendengarkan ceramah atau kajian, maka itu adalah gejala yang Allah hadirkan padanya agar supaya dia muhasabah, gejala bahwa masih ada dosa yang diperbuat, gejala bahwa masih ada syahwat yang diperturutkan pada perkara yang Allah belum cintai dan Allah belum ridhoi. Akibatnya dosa tersebut hirmanul ilmi, menjadi penghalang mendapatkan ilmu. Dasarnya, dalilnya adalah firman Allah surah Al-Jasiyah ayat 23. Surat Al-Jasiyah surat yang ke-45 ayat 23, Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah mengabarkan kepada kita, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang masih memperturutkan hawa nafsunya, masih mengikuti hawa nafsu pada perkara yang Allah tidak cintai dan Allah tidak ridhoi, yang dikarenakan hal tersebut Allah menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah. Artinya Allah menghalangi sampai ilmu padanya. Bagaimana cara Allah menghalanginya dari ilmu? Allah menutup pendengarannya. Ustadznya berbicara, dia juga sibuk dengan kepentingan yang lain, sehingga tidak mendengarkan dengan baik materi tersebut. Yang kedua, Allah membuat hatinya tidak tenang dan tidak merasakan kenikmatan dalam bermajelis ilmu. Dan yang ketiga, Allah menutup matanya, sehingga matanya terasa berat untuk dibuka. Nanti ketika materinya ditutup, baru matanya melek kembali dan terang luar biasa. Nah, famay yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Kata Allah, siapa yang bisa memberikan hidayah kepadanya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah mereka berfikir dan merenungi? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika dalam bermajelis ilmu kita merasakan berat, merasakan kantuk, tidak nyaman, tidak tenang, itu gejala bahwa berkah majelis ilmu menjadikan ada penyakit berbahaya terdeteksi dalam diri kita. Bukan penyakit fisik, tapi penyakit hati, yaitu kita tidak mengenali hak Allah dalam hidup kita, sehingga menjadikan kita memperturutkan hawa nafsu pada perkara yang Allah tidak cintai dan Allah tidak ridhoi. Nah, gejala inilah yang harus kemudian kita disuruh ta'awun. Pertama, lihat orang-orang di sekitar kita. Kalau kemudian kita mendapatinya, kenapa dalam setiap majelis selalu diserang rasa kantuk, bertanya padanya, Pak, Bu, kenapa ya dalam majelis taklim saya melihat Bapak Ibu selalu diserang rasa kantuk? Supaya dia juga bertanya dan rasa penasaran muncul dalam dirinya. Iya, kenapa saya setiap kali majelis selalu ada rasa kantuk? Nah, jawabannya adalah bahwa ada indikasi dosa yang masih dilakukan. Ada syahwat yang masih diperturutkan, itu gejalanya. Sebagaimana adanya penyakit-penyakit fisik tertentu di tubuh kita, Allah hadirkan gejala-gejala yang terasa pada bagian tertentu, supaya rasa penasaran muncul. Kenapa tidak nyaman pada bagian sisi kanan tubuh saya? Supaya kita bertanya kepada ahlinya, yaitu dokter, untuk mengetahui apa penyebab ketidaknyamanan tersebut. Maka ketika kita merasa tidak nyaman dalam majelis ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ustadznya, bertanya kepada kiainya, ada apa dan kenapa? Maka diberikanlah jawaban, ada dosa yang masih dilakukan. Dan dosa itu adalah penyakit yang berbahaya berlipat-lipat daripada penyakit fisik. Karena kalau penyakit fisik bisa menjadi jalan masuk surga, tapi penyakit hati bisa menjadi penyebab terhalang masuk surga. Baik Bapak Ibu sekalian, materi yang insya Allah akan kita sharingkan bersama adalah merubah kemustahilan menjadi keajaiban. Merubah kemustahilan menjadi keajaiban. Dan untuk menyajikan materi ini, saya mengajak untuk mentadabburi firman Allah surah Al-Baqarah ayat 186. Surah Al-Baqarah ayat 186.
Bunyi ayatnya Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan doa yang berdoa kepadaku di antara hamba-hambaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi, maka hendaklah dia bersegera menyambut seruanku melakukan kebaikan, dan hendaklah dia membaguskan keimanannya kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya dia mendapatkan petunjuk. Saya mengaitkan atau menghubungkan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang menjadi sebab turunnya sebuah doa yang saya yakin kita semua menghafalnya, dan doa itulah yang diantara menjadi inti kajian kita. Hadisnya adalah bahwa ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Ansori, sahabat yang kemudian ditimpa dengan kegalauan dan kesedihan yang mendalam dikarenakan masalah yang dihadapinya dan tidak berujung pada solusi, yaitu masalah hutang yang besar, hutang yang banyak, hutang yang melilit. Karena kemudian sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Ansori ini tidak menemukan solusi untuk pelunasan hutangnya, maka dia mengurung diri di masjid, dan sangat terlihat dari ekspresi wajahnya kesedihan dan kegalauan yang mendalam. Lalu Nabi SAW mendapatinya, menghampirinya dan bertanya padanya, "Ya Aba Umamah, mali aroka jalisan fil masjidi fi ghairi waqtis shalah." Begitu kata Rasulullah, "Wahai Abu Umamah, apa yang membuat aku mendapati engkau mengurung diri di masjid bukan di waktu-waktu sholat?" Dan sangat tampak dari ekspresi wajahmu kegalauan dan kesedihan mendalam. Lalu kemudian Abu Umamah mengangkat wajah, melihat wajah kekasihnya Rasulullah SAW dengan penuh kelemahan, dengan penuh keresahan, kegalauan, kesedihan. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ad-duyun lazimatni, sesungguhnya aku ditimpa dengan hutang yang melilit, hutang yang banyak, dan aku tak tahu apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikannya." Rasulullah ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh sahabatnya terkait dengan inti persoalannya berupa hutang, Rasulullah hanya tersenyum padanya, lalu berkata, "Maukah ku ajarkan kepadamu satu doa? Kalau kamu baca doa ini di waktu pagi dan di waktu petang, Allah yang menyelesaikan hutang-hutangmu yang banyak itu." Maka Abu Umamah langsung bersemangat, langsung dengan rasa penasaran, "Alimni ya Rasulullah, ajarkan aku doa itu." Maka Rasul mengatakan padanya, "Bacalah di waktu pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal." Inilah asbaburut dari hadis tersebut atau doa tersebut. Rasul mengajarkan padanya doa, "Wahai Abu Umamah, katakanlah, Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku pemilik asmaul husna, a'udzubika minal hammi wal hazan, aku berlindung kepadamu, minal hammi wal hazan, dari kegalauan dan kesedihan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, aku berlindung kepadamu dari al-ajz, kelemahan, wal kasal, dan kemalasan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan dari sifat bakhil atau kikir."
wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, dan aku berlindung kepadamu dari perbuatan kasar orang-orang yang menagih hutang, dan aku berlindung kepadamu dari hutang yang terus membesar dan membengkak tanpa solusi. Inilah ayat dan hadis yang akan kita kaji dan mengambil pelajaran darinya. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa pelajaran inti dan pelajaran penting dari ayat dan hadis tadi. Pelajaran yang pertama akan saya sampaikan 4 atau 5 pelajaran penting dan mendasar. Pelajaran yang pertama adalah tentang dahsyatnya kekuatan doa. Bapak Ibu sekalian, jangan menyepelekan kekuatan doa. Doa, kata Rasulullah, silahul mukmin, senjata ampuh orang-orang yang beriman. Sebesar apapun masalah, maka doa mampu menghancurkan masalah yang besar itu. Segelap apapun masalah, Rasul mengatakan ad-du'a'u nurus samawati wal ard. Doa itu adalah cahaya yang mampu menerangi langit dan bumi. Ad-du'a nurus samawati wal ard. Sehingga masalah segelap apapun akan sirna kegelapan itu dengan hadirnya cahaya berupa doa. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, doa merupakan bentuk kesadaran seorang hamba. Kesadaran bahwa dirinya lemah dan butuh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Di dalam surat Al-Balad di ayat yang keempat, Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu fi kabad. Maksudnya manusia itu dalam perjalanan hidupnya selalu akan berjumpa dengan kepayahan, dengan kesulitan, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena Allah menjadikan manusia zatiyah, secara zatnya adalah lemah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita mampu melewati suatu permasalahan, akan kita temukan permasalahan yang lain. Kita tidak akan mungkin pernah bisa berlepas diri dari masalah. Hanya saja setiap orang ada ujian masalahnya masing-masing. Setiap orang ada ujian kesedihannya sendiri-sendiri. Mungkin ada yang masalahnya finansial, mungkin ada yang masalahnya penyakit, mungkin ada yang masalahnya adalah anaknya, atau mungkin masalahnya tidak berketurunan, tidak punya anak. Masalahnya mungkin adalah pada pekerjaannya. Apapun masalah, setiap kita pasti ada masalah, dan tidak ada seorang manusia yang bisa berlepas diri dari masalah. Jadi yang menjadi masalah bukan masalah. Yang menjadi masalah bagaimana kita menyikapi dan merespon masalah. Apa hikmah terbesar masalah? Bapak Ibu sekalian, apa hikmah terbesar Allah hadirkan masalah dalam hidup kita? Hikmah terbesar hadirnya masalah dalam hidup kita supaya kita benar-benar bisa memahami makna dari Allahus Somad. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Kita nggak akan pernah bisa memahami ayat itu, surat Al-Ikhlas ayat yang kedua, sampai kita menyadari betapa kita ini tidak akan pernah bisa berlepas diri dari masalah. Kita ini manusia berkekurangan, maka untuk sempurna hidup kita, kita harus bergantung kepada yang maha sempurna. Kita ini senantiasa diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita lemah, maka untuk kuat kita harus bersandar kepada yang maha kuat. Ini hikmah terbesarnya. Maka Allah sebutkan di dalam surat Fatir. Surat Fatir surat 35 di ayat yang ke-15 Allah berfirman dengan menegaskan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu itu lemah dan kamu butuh Allah, sedangkan Allah tidak butuh siapapun, karena Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Ini hikmah terbesarnya, supaya kita butuh Allah dan jangan menjadi hamba yang sombong. Siapa itu hamba yang sombong? Yang meninggalkan beribadah kepada Allah,
yang meninggalkan berdoa. Itulah orang yang sombong, yang merasa tidak butuh Allah. Ada dalilnya di dalam surat Al-Isra ayat 37. Allah mengatakan, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Jangan kalian berjalan di muka bumi sebagai orang yang sombong. Buka tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan orang yang sombong? Orang yang merasa tidak butuh Allah, orang yang malas berdoa, orang yang mengabaikan sholat 5 waktu, orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Itulah orang yang sombong. Maka kata Allah, jangan kamu berjalan di muka bumi sebagai orang yang sombong, sebab kamu tidak akan pernah bisa membelah bumi ini dan tidak akan pernah bisa menyamai tingginya gunung. Sedangkan kesombongan adalah kejahatan yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya masalah dalam hidup kita bukan untuk memburukkan keadaan kita, tapi masalah dalam hidup kita adalah untuk semakin kita mengenali jati diri kita sebagai hamba Allah. Lalu kemudian kita akan mendapatkan hikmah dari masalah itu. Bapak Ibu sekalian, masalah itu gambarannya seperti rem pada kendaraan. Kalau kemudian masyarakat awam ditanya apa fungsi dan manfaat rem pada kendaraan, survei menunjukkan 90% jawaban dari masyarakat awam adalah fungsi rem pada kendaraan untuk melambatkan kendaraan dan menghentikan kendaraan. Itu adalah jawaban masyarakat awam. Tidak salah, sebab mereka benar-benar pengalamannya, penglihatannya, dan yang mereka rasakan seperti itu. Begitu rem ditekan, begitu rem diinjak, maka kendaraan melaju dengan lambat bahkan berhenti. Sehingga jawaban mereka seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, silakan kita buka YouTube dan kita lihat bagaimana jawaban pakar para penemu rem. Jawaban mereka bertolak belakang dengan jawaban masyarakat umum. Mereka mengatakan, kami tidak membuat rem supaya kendaraan melaju lambat. Kami tidak membuat rem supaya kendaraan berhenti, tapi tujuan utama kami membuat rem supaya kendaraan melaju dengan cepat. Siapa di antara Bapak Ibu yang berani mengemudikan kendaraan dengan cepat tanpa rem? Ada Bapak Ibu sekalian? Itulah tujuan rem, filosofinya dibuat seperti itu. Maka demikian pula masalah, Allah hadirkan masalah tidak untuk memburukkan keadaan hambanya. Namun kalau kemudian cara pandang kita melihat masalah bukan cara pandang Qur'ani, cara pandang kita melihat masalah bukan perspektif Islam, cara pandang kita melihat masalah adalah cara pandang syahwat kita, perasaan kita, jelas kita menganggap masalah adalah masalah dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita anggap masalah kita paling terbesar, bahkan mungkin mengabaikan kekuatan Allah yang maha besar. Padahal sebenarnya tidak ada masalah yang besar, karena pertolongan Allah jauh lebih besar dari masalah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka Allah hadirkan jalan untuk kemudian kita melihat masalah itu kecil, untuk kemudian kita melihat masalah dalam perspektif Islam dan Quran, yaitu bagaimana kita melibatkan Allah dengan berdoa. Ini pelajaran yang pertama dan mendasar. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu sekalian, perhatikan ketika Abu Umamah dalam kegalauan dan kesedihan akan masalahnya, Nabi justru berkata kepadanya, dan ini adalah implementasi dari nilai tauhid, implementasi dari kalimat la ilaha illallah, yaitu ketika Nabi mengatakan, ya Aba Umamah, maukah ku ajarkan kepadamu suatu amalan atau wirid atau doa yang kalau kamu amalkan, Allah yang akan menghilangkan kesedihanmu, kegalauanmu, dan Allah yang akan melunaskan hutang-hutangmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang mampu menyelesaikan masalah-masalah kita hanyalah Allah. Yang mampu mendatangkan jalan keluar dari seluruh persoalan hidup kita hanyalah Allah. Dasarnya, dalilnya adalah surat Yunus ayat 107 dan juga surat Al-An'am ayat 17. Tapi saya pilihkan surat Al-An'am ayat 17. Allah mengatakan,
Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, apabila Dia menghendaki kamu ditimpa dengan masalah, ditimpa dengan musibah, apapun bentuknya, apapun wujudnya. Musibah itu artinya adalah ma yasu'ul insan, sesuatu yang menjadikan kondisi kita memburuk, itu namanya musibah. Atau ma la yulaimut tabi'ah, apa saja yang secara tabiat kita nggak suka, itu namanya musibah, masalah. Maka Allah mengatakan wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menghendaki kamu ditimpa dengan masalah, tidak ada yang mampu mengangkat dan menghilangkan masalah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan apabila Allah menghendaki bagimu jalan keluar dari seluruh masalahmu, tidak ada yang mampu menolak dan menghalangi sampainya jalan keluar dari Allah, solusi dari Allah untukmu. Enggak ada yang bisa menolaknya. Maka di sini kemudian Nabi menanamkan kepada Abu Umamah bahwa gantungkanlah persoalanmu kepada Allah, libatkanlah Allah, sebab mustahil bagimu menyelesaikan masalahmu karena kemampuanmu terbatas, tapi tidak mustahil bagi Allah menyelesaikan masalahmu karena kemampuan Allah tidak terbatas. Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang jamaah di Kota Bogor, di wilayah BNR, seorang ibu yang kemudian ditimpa musibah kanker, sudah menjalani 12 kali kemoterapi, tapi tidak membuahkan hasil yang signifikan. Malah dia kemudian semakin lemah hari ke hari. Tubuhnya hitam terbakar dikarenakan menjalani obat, mengkonsumsi obat kemoterapi atau pasca kemo tersebut. Dokter pun berkata kepadanya setelah keluarganya sepakat untuk dilakukan kemo yang ke-13, karena ternyata sel kanker masih ada di tubuhnya, tapi para dokter mengatakan kami tidak akan melakukan lagi kemo yang ke-13 sebab sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Dalam arti hanya akan mempercepat atau menyegerakan apa yang kita tidak inginkan, yaitu maksudnya peluang matinya jauh lebih besar dari peluang hidupnya dengan kemo yang ke-13. Sehingga dokter berkata kepada sang ibu tersebut dan keluarga sang ibu tersebut, jadi pasiennya adalah wanita, ibu rumah tangga. Dokter berkata kami hanya bisa memberikan obat di mana harus bergantung dengan obat ini. Obat ini bisa mengurangi sakitnya tapi tidak akan bisa menghilangkan sakitnya. Dengan apa yang dikatakan oleh dokter tersebut, keluarga pasien menjadi sedih, menjadi resah, seolah-olah tidak ada peluang dan harapan. Terlebih lagi bagi si pasien semakin down, semakin turun antibodinya, semakin turun hormon kebahagiaannya, hormon stresnya naik, menangis terus yang dilakukannya setiap hari, setiap malam, seolah-olah tidak ada lagi peluang untuknya. Kemudian dengan izin Allah melalui satu perantara, suaminya menghubungi kami dan kami pun bersilaturahmi ke rumahnya. Setelah kemudian mendengarkan kisahnya dan ceritanya, saya cuma berkata kepada sang ibu tersebut, Bu, wajar kalau dokter berkata demikian, karena dokter adalah makhluk dan kemampuan dokter terbatas. Wajar pun kalau ibu berputus asa dari dokter, tapi sangat tidak wajar kalau ibu berputus asa dari Allah sedangkan kemampuan Allah tidak terbatas. Langsung ada harapan, langsung ada semangat. Kemudian saya sampaikan kepadanya surat Al-Falaq. Allah mengatakan kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah a'udzu, aku minta perlindungan birabbil falaq, kepada Rabb yang menguasai Al-Falaq. Apa arti Al-Falaq Bapak Ibu sekalian? Al-Falaq itu artinya, makna aslinya adalah pemotong, pemisah. Itu makna aslinya, bahwa Al-Falaq itu pemisah antara gelap dan terang, pemisah antara malam dan siang. Makanya diartikan Al-Falaq waktu fajar, sebab waktu fajar pemisah antara malam dan siang. Tapi makna asli Al-Falaq pemisah antara gelap dan terang. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk, bahwa kita berpeluang untuk diserang dan diganggu oleh makhluk, dan makhluk
Yang dimaksudkan oleh Allah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ada 4 jenis makhluk yang berpotensi menimpakan gangguan kepada kita. Pertama, makhluk dari kalangan manusia sendiri. Yang kedua, makhluk dari kalangan jin. Yang ketiga, makhluk dari kalangan binatang-binatang. Dan yang keempat, makhluk dari kalangan makhluk kecil yang tak terlihat seperti sel-sel, virus dan seterusnya, bakteri-bakteri jahat dan seterusnya. Maka saya katakan ibu sedang ditimpa dengan salah satu dari makhluk. Apa dampaknya ketika kita terkena gangguan salah satu dari 4 makhluk ini? Dampaknya adalah kegelapan dalam hidup kita di dunia ini. Kegelapan dalam 5 hal. Kegelapan secara fisik, kegelapan secara psikis, kegelapan secara finansial, kegelapan secara karir, dan kegelapan secara sosial. Maka siapa yang ditimpa dengan salah satu dari gangguan makhluk, pasti hidupnya gelap. Disinilah kemudian dia harus menyadari rahasia dari Qul a'udzu birabbil falaq, agar supaya tumbuh harapan di dalam dirinya. Tidak ada yang mampu mengeluarkannya dari kegelapan kecuali Allah. Tidak ada yang mampu memisahkannya dari kegelapan hidupnya kepada cahaya yang terang benderang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, bergantunglah kepada Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Bukan sekedar arti tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tapi implementasinya. Kalau kita punya mimpi-mimpi yang besar, tidak ada yang mampu mewujudkan mimpi itu kecuali Allah. Kalau kita ditimpa dengan masalah yang besar, tidak ada yang mampu menyelesaikan masalah itu kecuali Allah. Itulah implementasi dari makna kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga, bahwa kemustahilan akan selalu mewarnai hidup kita. Masalah akan terus membelenggu kehidupan kita selagi kita ditimpa dengan 4 penyakit. 4 penyakit inilah yang disebutkan oleh Nabi harus kita berlindung darinya. Sebab seringkali kemustahilan itu muncul dalam hidup kita, dalam hati dan pikiran kita, sebenarnya karena kita sendiri yang menciptakan kemustahilan. Kita yang mendatangkan kemustahilan itu karena adanya 4 penyakit. Makanya Allah mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dirujuk surat An-Nisa ayat 79. Allah mengatakan, wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsika. Musibah keburukan yang menimpamu itu penyebabnya dirimu sendiri, kata Allah. Ada dalangnya pada dirimu. Kamu yang mengundang musibah itu datang pada dirimu. Kamu yang melanggengkan masalah itu selalu ada pada dirimu. Kamu sendiri, kata Allah. Nah, karena itulah kata Nabi, kemustahilan akan selalu terjadi pada seseorang apabila dia ditimpa dengan 4 penyakit. Apa 4 penyakit itu? Penyakit yang pertama adalah alham wal haznu, yaitu kegalauan dan kesedihan. Inilah penyakit yang pertama. Dan memang ini juga adalah indikator yang bisa terukur pada seseorang. Ketika seseorang tertimpa masalah, pasti dia akan galau dan sedih. Itu pasti. Siapapun yang kemudian ditimpa dengan masalah, dampak pertama adalah kelihatan dia galau dan sedih, bagaikan bunga yang layu. Kenapa bisa galau? Kenapa bisa sedih? Karena hormon stresnya naik, hormon kebahagiaannya turun. Jadilah dia galau, jadilah dia sedih. Apabila penyakit galau dan sedih tidak segera terobati, tidak segera ditangani, kegalauan kesedihan ini akan menyerap energi positifnya, menjadikan dia tertimpa penyakit yang kedua. Apa penyakit yang kedua? Al-ajzu wal kaslu, yaitu penyakit lemah dan malas. Jadi penyakit kedua ini dampak karena tidak terobati penyakit kegalauan dan kesedihan. Maka ditimpa penyakit kedua, kelemahan dan kemalasan. Dia jadi lemah, jadi malas. Seperti yang saya katakan tadi, bagaikan bunga yang layu, kelihatan. Jika kemudian penyakit yang kedua, kelemahan dan kemalasan, tidak segera ditangani, tidak segera disembuhkan, maka akan muncul penyakit yang ketiga. Apa itu? Al-jubnu wal bukhlu, pengecut dan malas. Pengecut maksudnya adalah
dia merasa tidak bisa menolong, membantu orang lain karena dia sendiri susah hidupnya. Muncullah penyakit pengecut. Dalam benak pikirannya, gimana saya mau bantu orang lain? Saya saja susah hidupnya. Gimana saya mau bersedekah? Saya saja berhutang. Karena masalahnya tidak terobati, muncullah penyakit pengecut. Pengecut merasa tidak bisa menolong orang. Di kantongnya ada uang 300.000. Ada kemudian duafa yang membutuhkan makan, ya paling mungkin akan dikeluarkan 100.000 bisa menyelamatkan atau menolong duafa itu dari kelaparan. Tapi karena dia berpikir saya punya hutang 1 M, akhirnya dia menahan untuk menolong duafa tersebut. Padahal di kantongnya ada uang 500.000, dia bisa mengeluarkan 100.000 untuk menolong para duafa tersebut, tapi di kepalanya ada muncul hutangnya itu 1 M. Dia mengatakan saya saja berhutang, gimana saya mau tolong dia? Saya sedang sibuk mencari uang, gimana saya mau bantu dia? Akhirnya menjadilah dia pengecut, merasa tidak bisa menolong orang lain. Karena pengecut inilah menjadikan dia bakhil. Dia bakhil. Ini penyakit yang ketiga. Jika penyakit ketiga juga tidak terobati, maka penyakit yang keempat inti masalahnya. Ya, masing-masing kita punya inti masalah. Inti masalahnya bukan kemudian berkurang tapi langgeng. Inti masalahnya membesar dan membengkak. Kenapa? Karena 3 penyakit di bawahnya tidak terobati, maka inti masalahnya menjadi membengkak dan membesar. Jadi Bapak Ibu sekalian, selagi kita membuat tangga-tangga kemustahilan tadi, maka selama itu pula kita tidak akan pernah menemukan keajaiban di ujung tangga, malah masalahnya membesar. Jadi kalau kita memelihara masalah tadi, memelihara penyakit tadi, maka sebenarnya kita sedang menciptakan sebuah tangga kemustahilan dalam hidup, sehingga ujung tangga tidak akan pernah berujung solusi, malah masalah membesar. Maka Allah mengatakan, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Musibah yang menimpamu karena kamu sendiri. Kamu tidak berusaha merubah hidupmu. Kenapa kamu tidak ciptakan tangga keajaiban? Kenapa kamu langgeng dengan tangga kemustahilan? Coba kamu buat tangga baru, tangga keajaiban. Jangan larut dalam tangga kemustahilan. Jangan pelihara penyakit tadi. Coba kamu rubah hidupmu, kamu akan temukan tangga keajaiban. Bukankah Allah sudah kasih petunjuk? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia mau merubah diri mereka. Nah, pertanyaannya, bagaimana merubahnya? Kita harus menciptakan tangga-tangga keajaiban. Tangga keajaiban adalah lawan dari tangga kemustahilan. Kalau kita mampu menciptakan tangga keajaiban, maka kemustahilan akan berubah menjadi keajaiban. Cukup kemudian kita ciptakan tangga baru yang menjadi lawan dari 4 penyakit tadi. Kalau tangga kemustahilan pertama adalah kegalauan dan kesedihan, maka tangga keajaiban yang pertama adalah ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Kalau kemudian tangga kemustahilan kedua adalah kelemahan dan kemalasan, maka tangga keajaiban yang harus kita buat adalah produktif, bergerak. Kalau kemudian tangga kemustahilan yang ketiga adalah pengecut dan juga bakhil, maka tangga keajaiban adalah berbuat ihsan kepada manusia. Al-ihsanu bil insan, berbuat ihsan kepada manusia, berbuat kebaikan, memberi manfaat kepada manusia. Sehingga ujung daripada tangga kemustahilan adalah inti masalah yang terus membengkak dan membesar, akan terciptalah sebuah keajaiban di ujung tangga keajaiban. Masalahnya apapun bentuk dan wujudnya akan selesai. Pertanyaannya, bagaimana menciptakan tangga keajaiban? Bagaimana merubah tangga-tangga kemustahilan menjadi tangga-tangga keajaiban? Membutuhkan kekuatan. Membutuhkan kekuatan. Dan kekuatan yang dibutuhkan itu ada di dalam surah yang pertama kali kita baca. Surat Al-Baqarah ayat 186.
pada ayat itu terdapat kekuatan untuk merubah tangga-tangga kemustahilan menjadi keajaiban, yang apabila kemudian kita mengikuti petunjuk Al-Baqarah ayat 186, maka kita akan menemukan jawaban di ujung ayat itu, la'allahum yarsyudun. Kemustahilanmu akan berubah menjadi keajaiban karena Allah yang memberikan petunjuk kepadamu. Lantas apa kekuatan yang dibutuhkan untuk merubah tangga kemustahilan berupa kegalauan dan kesedihan menjadi ketenangan dan kebahagiaan? Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini kunci yang pertama. Fa inni qarib. Allah sudah memberitahukan kepada kita kata kunci utamanya adalah fa inni qarib, aku sangat dekat. Kenapa kamu tidak curhat padaku? Kenapa kamu tidak mengandalkan kekuatan kedekatan kepadaku? Kenapa ketika kamu ada masalah yang kamu ingat adalah sahabatmu, temanmu, mertuamu? Kamu punya masalah hutang yang kamu ingat adalah temanmu, sahabatmu, mungkin dia bisa membantu saya. Kenapa bukan Allah yang pertama kali kamu ingat? Kalau kita ditimpa dengan masalah, lalu yang teringat pertama kali adalah kawan-kawan kita, pertanda bahwa kawan kita lah yang paling dekat hubungannya dengan diri kita. Tapi berarti Allah jauh. Kenapa bukan Allah yang pertama kali? Nanti ketika kita sudah mentok mendapatkan bantuan dari manusia, tidak ada manusia yang menolong kita, baru kita ingat Allah. Kenapa Allah menjadi urutan kesekian? Harusnya Allah yang menjadi urutan pertama. Begitu kita ditimpa dengan musibah apapun bentuknya, langsung teringat Allah. Fa inni qarib, aku dekat. Kenapa kamu tidak curhat? Kenapa ma'asyiral muslimin? Sebab kekuatan bertakarrub kepada Allah dialah satu-satunya kata kunci yang mampu merubah tangga kemustahilan berupa kegalauan dan kesedihan menjadi ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Hanya dengan takarrub itu bisa terjadi. Apa dasarnya dalilnya? Buka surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat 28. Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah mengatakan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka menjadi tenang karena mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dalam ilmu tafsir li taksir, tidak ada cara yang lain. Hanya dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Jadi untuk merubah kegalauan dan kesedihan menjadi ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan, kekuatan yang dibutuhkan hanya satu saja, kekuatan takarrub kepada Allah. Sehingga apabila kita ditimpa dengan masalah, segeralah berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung berlari kepada manusia, jangan langsung berlari kepada dokter. Berlarilah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Kita mau ke dokter, kita minimal berdoa. Kalau merasa berat sholat 2 rakaat, minimal kita berdoa, ya Allah, ridhoilah ikhtiarku untuk mendatangi dokter, ridhoilah ikhtiarku untuk keluargaku membawaku ke rumah sakit. Semoga Engkau jadikan rumah sakit yang kami datangi menjadi wasilah kesembuhan bagiku. Kenapa kita tidak meminta dulu kepada Allah? Bisa kita lakukan sambil suami kita atau istri kita mengendarai mobil, kita kemudian sedang terbaring sakit, kita minta kepada Allah, ya Allah, ridhoilah ikhtiar ini, ridhoilah rumah sakit yang akan kami tuju, jadikan dia jalan kesembuhan untukku. Kita bisa lakukan itu, baik sebelum dibawa atau sedang dalam perjalanan, supaya hati kita tidak bergantung kepada ikhtiar kita, tapi hati kita bergantung kepada Allah. Takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita dekat dengan Allah, ingat Allah, maka Allah akan merubah kegalauan dan kesedihan menjadi ketenangan. Jika ketenangan telah hadir di dalam hati kita, maka hormon endorfin akan naik. Sebab
Hormon endorfin itu hormon yang tercipta ketika jiwa kita sedang bahagia. Sudah banyak riset yang menjelaskan dan kita bisa cek di Google pencarian. Hormon endorfin hanya terproduksi dalam tubuh ketika jiwa sedang bahagia. Tapi ketika jiwa sedang galau dan sedih, hormon endorfin akan turun, hormon stres yang naik. Jika hati kita tenang, hormon endorfin akan muncul dalam diri kita. Akan muncul hormon endorfin. Hormon ini akan menjadi kekuatan. Sehingga akhirnya penyakit yang kedua, penyakit yang kedua yaitu kelemahan dan kemalasan harus segera berubah dengan menjadi produktif melalui kekuatan falyastajibuli, kata Allah. Bersegera lakukan kebaikan, jangan tunda-tunda. Lakukan kebaikan, bergerak. Kata para ulama, inna fil haroka barokah. Sungguh pada pergerakan ada keberkahan. Pada pergerakan ada keberkahan. Allah berikan petunjuk dalam Al-Quran betapa banyak keajaiban yang muncul dengan bergerak. Tapi tentu kata kunci yang pertama takarrub. Lalu setelah dia bertakarrub dan kemudian dia melakukan pergerakan, Allah datangkan keajaiban. Allah angkat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Diangkat kisahnya di dalam surat Shad, surat yang ke-38, di ayat yang ke-41-42. Bagaimana Allah menceritakan Nabi Ayub dalam riwayat tubuhnya dimakan dengan ulat 15 tahun. Dalam riwayat yang lain 20 tahun. Tapi Nabi Ayub yang menunjukkan dia takarrub kepada Allah bisa dilihat di surat Al-Anbiya ayat 83, dia mengatakan anni masanya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, aku ditimpa dengan penyakit, tapi engkaulah sebaik-baiknya penyayang kepadaku. Lihat bagaimana dia ditimpa penyakit 15 tahun, 20 tahun tubuhnya dimakan ulat, tidak pernah berkecil hati dengan Allah, tidak pernah berputus asa dengan takdir Allah, dan tidak pernah bersuudzon dengan Allah. Dia tetap mengatakan, ya Allah, engkaulah yang paling penyayang dari semua yang menyayangi saya. Ini menunjukkan takarrubnya kepada Allah yang sangat baik sekali. Sehingga ada ketenangan walaupun penyakitnya 15 tahun. Kita baru sebulan penyakit belum sembuh sudah kecewa dengan Allah. Sudah kecewa. Bahkan mulai kita menimbang-nimbang amal soleh kita. Mulai merasa heran, kok tega ya Allah menimpakan penyakit kepada saya, padahal saya rajin sholat, rajin qiyamul lail, rajin sedekah. Ini fakta, sebab Allah mengangkat ayat di dalam surat Al-Hajj ayat 11. Di surat Al-Hajj ayat 11 Allah mengatakan, wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Ada di antara manusia, kata Allah, menyembah Allah enggak sepenuh hati, enggak bagus takarrubnya. Takarrubnya kepada Allah hanya karena dia mendapati Allah mengabulkan keinginannya saja. Begitu Allah menimpakan kepadanya sesuatu yang tidak menyenangkan, kecewa dia dengan Allah. Maka dia hanya mengenal Allah dalam ujian kesenangan, tapi dia tidak mengenal Allah dalam ujian kesedihan. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi, kata Allah. Ketika Allah kehendaki dia ditimpa dengan kesenangan kebaikan, dia baguskan hubungannya dengan Allah. Salatnya bagus, doanya panjang. Kenapa? Karena dia mendapati Allah mengabulkan keinginannya. Namun Allah katakan, wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Ketika Allah uji dia dengan ketidaksenangan, kecewa dengan Allah. Mulai dia menimbang-nimbang kebaikannya. Kenapa saya ditimpa seperti ini padahal saya rajin bersedekah? Sayalah yang menjadi perintis taklim pengajian. Sayalah yang segala macam kebaikan-kebaikan diingat sebagai bentuk ketidakridhaan terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan menimpa dirinya. Maka kata Allah, jika dia tidak berubah, jika dia tidak bertobat, zalika huwal khusranul mubin. Dia akan rugi dunia, rugi akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Maka Nabi Ayub tatkala kemudian dia bertakarrub kepada Allah dan dia memohon kesembuhan dari Allah, apa kata Allah padanya? Urkut birijlik. Surat Shad ayat yang ke-42. Urkut birijlik. Wahai Ayub, hentakkan kakimu di bumi. Tubuhnya dimakan ulat, sudah mati rasa. Allah suruh hentakkan kakimu di bumi. Maka Ayub memfokuskan kekuatannya pada ujung kakinya.
Dia berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu menghentakkan kaki di bumi. Tapi dalam riwayat dia tidak mampu menghentakkan kakinya. Yang paling maksimal dia lakukan hanya menggoyangkan kaki. Itu sudah paling maksimal. Itu pun dengan konsentrasi yang luar biasa, baru kakinya bergoyang sedikit saja. Tapi Allah melihat kesungguhannya. Allah melihat kesungguhannya untuk mendekati apa yang Allah inginkan. Maka apa yang terjadi? Allah menciptakan keajaiban untuknya. Allah mengatakan, hadza muktasalun baridun wa syarabun. Allah pancarkan mata air tepat di bawah kakinya yang bergoyang tadi. Lalu dengan air itu Allah katakan, wahai Ayub, mandilah dengan air ini dan minumlah. Tatkala kemudian air itu menimpa tubuhnya, rontoklah semua penyakit-penyakit di tubuhnya. Tatkala air itu sampai atau masuk ke dalam tubuhnya, diminumnya, maka pulihlah kekuatan Ayub alaihissalam. Itulah keajaiban. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah Allah bisa pancarkan mata air untuk Ayub? Bisa, sebab Allah maha mampu. Apakah mesti dengan hentakan kaki Ayub terlebih dahulu? Tidak mesti. Kenapa Allah menyuruh Ayub untuk menghentakkan kaki? Supaya kita mengambil pelajaran. Jangankan Nabi, ya, mohon maaf, jangankan kita sebagai manusia biasa, bahkan Nabi sekalipun yang dikasihi Allah, ketika menginginkan keajaiban disuruh bergerak, disuruh mengambil sebab. Apakah dengan hentakan kaki Nabi Ayub bisa memancarkan mata air? Tidak akan pernah bisa. Lakukan saja yang paling maksimal. Nanti Allah yang selesaikan. Nanti Allah yang selesaikan. Supaya apa? Kita jangan bergantung pada ikhtiar, tapi bergantungnya kepada Allah. Lakukan yang paling maksimal. Maka Allah yang akan mendatangkan keajaiban. Bukankah janji Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Allah datangkan rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Oke, itu contoh dari kalangan laki-laki Nabi Ayub. Kita ambil contoh dari kalangan perempuan supaya adil. Allah angkat kisah Maryam di dalam surat Maryam ayat 25. Tatkala kemudian Maryam berhasil mengeluarkan Isa alaihissalam dari rahimnya, dia bersandar pada batang kurma yang sudah tua, yang kering dan mati. Saat itu dia sangat ditimpa kehausan, kelaparan, sebab energinya terkuras keluar dalam perjuangannya melahirkan Isa alaihissalam. Dia mengadu kepada Allah, seolah-olah tidak ada lagi jalan kesembuhan untuknya. Dia memohon kepada Allah jalan keluar. Maka Allah mengatakan, wahuzzi ilaiki bijisin nakhla tusakit alaiki rutoban janiyah. Wahai Maryam, goyangkan batang kurma di belakangmu itu. Goyangkan, niscaya Allah akan menghidupkan pohon itu, dan Allah akan jatuhkan buah kurma yang masak. Allah menyuruh menggoyangkan batang kurma itu. Tapi Maryam karena sangat lemahnya, hanya punggungnya yang bergoyang. Dia goyangkan, cuma badannya saja yang bergoyang, batang kurma tidak bergoyang. Tapi itulah yang paling maksimal dia lakukan. Dan Allah meridhoi ikhtiarnya itu. Maka Allah hidupkan pohon kurma tadi, Allah jadikan buah-buahnya masak, dan Allah jatuhkan buah masak. Tanpa butuh ikhtiar-ikhtiar yang besar, tapi tetap harus mengambil sebab. Allah hadirkan jalan keluar, atau Allah hadirkan keajaiban. Ini berupa tangga masalah kemustahilan yang kedua. Kelemahan dan kemalasan harus berubah menjadi produktif. Ambil sebab. Dan Allah mengatakan, fal yastajibuli, bersegeralah lakukan kebaikan. Baik. Tangga kemustahilan yang ketiga, al-jubnu wal bukhlu, pengecut dan juga bakhil, harus berubah menjadi al-ihsanu bil insan, berbuat ihsan kepada manusia, berbuat baik kepada manusia. Maka kekuatan yang dibutuhkan adalah wal yu'minu bi, membaguskan hubungannya dengan Allah, membaguskan prasangkanya kepada Allah, membaguskan husnuzonnya kepada Allah, bahwa dengan menolong manusia tidak akan membuat semakin susah hidup kita. Sebaliknya, menolong manusia akan mendatangkan keajaiban dari Allah. Bukankah Rasulullah mengabarkan dalam riwayat Imam Muslim, man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya muslim yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya, bukan hanya dunianya tapi juga akhiratnya.
Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi ketika kita ada masalah, kok tiba-tiba ada orang yang menghubungi kita minta bantuan kita? Karena Allah sedang menguji kita apakah kita pantas dan layak ditolong. Kalau kita menolong manusia, kita mudahkan urusannya, maka kita sedang mengundang keajaiban untuk terselesaikan masalah-masalah kita. Maka menolong manusia tidak akan membuat kita semakin susah, tapi akan mengundang jalan keluar, mengundang keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam Al-Qur'an ada kisah Nabiullah Musa alaihissalam, diangkat di ayat 20 surat Al-Qasas sampai ayat yang ke-28. Bagaimana Musa meninggalkan negeri Mesir menuju ke negeri Madian dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Hartanya hanyalah pakaian di badan. Tapi ketika dia mendapati ada dua orang wanita yang sedang kesulitan meminumkan kambing-kambingnya, maka Musa langsung datang menolongnya, membantunya tanpa pamrih. Dia tolong, dia bantu. Setelah kemudian dia bantu, langsung dia menghindar menjauh, beristirahat di bawah sebuah pohon lalu berdoa memohon kepada Allah. Dua perempuan tadi segera pulang ke rumahnya. Ternyata dua perempuan itu adalah putri Nabiullah Syuaib alaihissalam. Nabiullah Syuaib sudah sangat uzur, sudah sangat lansia, sudah tidak lagi bisa melakukan pergerakan yang banyak, hanya bisa di rumah saja beristirahat. Dia berkata kepada putri-putrinya, kenapa kalian bisa cepat pulang? Kata mereka, kami dibantu oleh seorang laki-laki yang membantu kami tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Nabi Syuaib bertanya, siapa laki-laki itu? Pergilah menemuinya, bawa kemari. Maka akhirnya Nabi Musa dijemput, dibawa untuk bertemu dengan Nabiullah Syuaib. Dia belum tahu kalau ini Nabi Syuaib, dan Nabi Syuaib belum tahu kalau ini Musa. Dan saat itu Musa belum diangkat sebagai Rasul, masih manusia biasa. Setelah kemudian Musa menceritakan perihalnya bahwa dia meninggalkan negeri Mesir menuju ke negeri Madian sebab dia menonjok salah seorang Kipti, dia memukul salah seorang laki-laki Mesir langsung mati dengan sekali pukulan. Dan Musa ketakutan sebagai manusia biasa, belum diangkat sebagai Rasul. Maka dia lari meninggalkan Mesir menuju ke negeri Madian. Di Madian Allah pertemukan dengan Nabi Syuaib. Lalu kemudian setelah bertamu 3 hari di rumah Syuaib, Musa sadar diri dan tahu diri harus segera pulang meninggalkan rumah itu. Maka disitulah kemudian putrinya berkata kepada Syuaib, wahai ayahku, kenapa engkau tidak pilih dia untuk bekerja kepada kita? Kenapa engkau tidak angkat dia untuk menjadi orang yang membantu kita? Sebab dia ini laki-laki yang amanah dan kuat. Maka Nabi Syuaib berkata, dari mana kamu tahu laki-laki itu kuat dan juga amanah? Perempuan ini mengatakan bahwa Musa mampu mengangkat penutup sumur Madian yang penutup itu terbuat dari batu, yang pengamatan kami selama ini penutup itu hanya bisa diangkat oleh 10 orang laki-laki perkasa. Tapi Musa dengan seorang diri bisa mengangkat penutup sumur Madian seorang diri. Ini menunjukkan bahwa laki-laki itu harus kuat, harus perkasa. Lalu kemudian dia amanah sebab ketika kemudian engkau memerintahkan kami menjemputnya, lalu aku berkata kepada Musa, ikutlah aku dari arah belakang, aku akan membawamu berjumpa dengan ayahku. Musa berkata kepadaku, tidak, tapi aku di depan dan engkau yang di belakang. Dan jangan mengajak aku berbicara sepanjang perjalanan. Jika aku salah jalan, ambillah batu dan lempar pundakku, sehingga aku akan berhenti lalu ambil batu lagi lempar ke arah jalan yang benar, maka aku akan mengikuti jalan yang benar itu. Maka kata perempuan ini, aku aman berjalan di belakangnya. Dia tidak ada keinginan mengganggu saya, padahal tidak ada manusia selain kami berdua pada saat itu. Maka akhirnya Syuaib menawarkan kepada Musa pekerjaan, yaitu mengabdi kepadanya selama 8 tahun dengan penghasilan adalah salah satunya dia dinikahkan dengan salah satu putri Nabiullah Syuaib. Jadi Musa itu adalah menantu Nabi Syuaib. Nah, setelah dia 10 tahun mengabdi, barulah dia diangkat sebagai Rasul dan disuruh kembali ke Mesir untuk menjumpai Fir'aun dan mengajak Fir'aun kepada Islam. Tapi ambillah pelajaran bahwa Musa yang tadinya dalam keadaan fakir dan miskin, setelah dia membantu 2 orang wanita tadi, berubah hidupnya. Dia mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan mendapatkan istri. Jadi membantu manusia akan mengundang keajaiban. Sehingga tangga masalah yang terakhir, inti masalah apapun bentuk apapun wujudnya,
Kalau kemudian kita membuat 3 tangga kesuksesan tadi, 3 tangga keajaiban tadi, takarrub kepada Allah sehingga hati menjadi tenang, kita kemudian bersegera melakukan kebaikan sehingga kita menjadi manusia produktif, lalu kemudian kita membaguskan husnuzon kepada Allah sehingga kita menolong manusia, maka Allah menjanjikan la'allahum yarsyudun. Allah datangkan jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan hidupnya. Allah mendatangkan keajaiban. Inilah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian dari tadabbur surat Al-Baqarah ayat 186 dan juga dari hadis riwayat Abu Daud tentang Abu Umamah Al-Ansari yang mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Abu Umamah setelah mengamalkan doa itu masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Selanjutnya kami kembalikan kepada ustaz kita, bapak kita, orang tua kita sebagai moderator. Bapak Denny, tafadhal. Baik, maka kita mohon saya kita kasih kuis yang dari sampaikan di awal. Ya, dari apa yang disampaikan oleh tadi kira-kira sudah bisa dipahami bahwa tadi kata-kata semuanya tentang bagaimana kita bisa mendapatkan keajaiban itu dari hal yang mustahil, dan kenapa juga itu menjadi mustahil. Dari kita juga saja, lalu bukan mustahil dari Allah, kita sendiri mindset kita berarti yang membuat mustahil. Karena sudah meletakkan diri kita dulu di antaranya, atau hubungan kita juga dengan Allah sendiri. Dan ternyata nggak ada yang mustahil di dunia ini. Bahkan kalau orang yang salah filosofinya yang nggak ada itu apa sih? Semuanya ada sudah ya. Ketika apa yang disebutkan itu ada, berarti dia ada. Yang nggak ada dia pasti nggak disebutkan. Gitu kata orang filosofi gitu. Nah, kira-kira gitu kaji ya. Kita sama-sama sudah bersama. Ada yang mau sampai nggak kaji tadi? Maaf kalau saya tadi ada titipan pertanyaan. Tadi 4 hal tadi, yang pertama galau dari pengetahuan, kedua penyakit lemah dari malas, ketiga yang apa yang pertama tadi, Bu? Yang pertama galau pengetahuan. Apa? Oh, yang pertama masalah ya? Ya. Yang pertama masalah. Jangan sampai masalah lo kali. Oke, pada kesempatan kali ini kita buka tanya jawab mungkin ya, supaya lebih dalam lagi. Ada yang masih gantung ataupun yang kurang paham. Dan kita berikan kesempatan untuk 3 dari kaum awam dan 3 dari kaum siap. Ada dengan menyebutkan nama dan angkatan. Nama dan angkatan dulu. Dari kaum awam dulu. Yang kaum awamnya boleh tunjuk tangan, angkat tangan, kita tunjuk tangan, angkat tangan. Ada yang bertanya dari kakak-kakak? Oh, kalau itu yang bertanya saya kasih hadiah. Kalau di sini kalau ada 1, 2, ada lagi yang ini 3 dulu. Nah, 3 dulu. Ada yang 3 duluan. Di kaum hawanya 3 orang, 1, 2, 3 karena hatinya 1, 2, 3. 1 lagi ada? Ada. 7. 1, 2, 3. Nah, 3 dulu ya. Jadi 3 yang belum duluan. Kita berikan ke kaum bawah dulu. Yang pos lain juga biasanya. Tasik ini kan. Wah, akan besar ya. Wah, 2 orang kerja. Ini bukan nepotisme panitia lah ya, bukan. Silakan Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
namanya sebutkan angkatan berapa? Jadi pertanyaan saya, Pak Ustadz, kalau kita semua insya Allah di sini sudah mendapatkan yang baik dan bisa menerima dari baik. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana secara ringkas menyampaikannya untuk anak-anak. Kan kita sampai ke rumah ini ada anak-anak, dia tanya, maka belajar apa sih lagi? Nah, kalau tadi cukup panjang dan agak rumit kalau di anak, secara singkatnya gimana Pak Ustadz? Yang lebih baik supaya bisa lebih mudah diabsorb sama mereka. Itu kan Pak Ustadz. Langsung dijawab, kumpulkan. Boleh dikumpulkan, boleh. Tiga orang atau langsung semua? Tiga dulu. Tiga dulu. Yang kedua tadi, yang sampai bawah. Ya, angkatan saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Denny. Ya, Pak. Ustaz, yang ingin saya tanyakan Ustaz, tadi ada beberapa langkah-langkah ya Ustaz. Salah satunya kelemahan dan kemalasan. Nah, itu kayaknya kena banget di saya Ustaz. Saya juga ya. Jadi apa kira-kira mungkin doa atau trik dan tips agar kita tidak malas sehingga kita bisa mewujudkan yang judulnya bagus banget dari Ustaz, kemustahilan yang menjadi sebuah keajaiban. Rasanya kita di benak kita pastinya punya hal-hal yang sifatnya mustahil dan hari ini dengar katanya mustahil itu bisa menjadi sebuah keajaiban. Nah, saya punya yang tadi itu Ustaz, lemah dan malas. Triknya gimana ya Ustaz? Atau mungkin ada doa-doa khusus untuk supaya kita tidak lemah dan malas. Mudah-mudahan bisa dipahami Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang ketiga yang ini. Nah, jadi yang dari tadi ya, yang tantangan nanti yang tidak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asmanda, angkatan tahun 83. 83. Pak Ustaz, maaf ini saya mau nanya. Tadi kan Pak Ustaz menguraikan tentang masalah hutang. Begini Pak Ustaz, hutang itu menurut saya ya, saya alami sendiri. Hutang itu menyebabkan putus tali silaturahmi antara persaudaraan dan persahabatan. Nah, ini bagaimana? Apakah ada keajaiban bagi satu berhutang? Karena yang niat awalnya itu ingin menolong, tapi ternyata kekecewaan yang dia dapat. Apakah ada keajaiban bagi satu berhutang? Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan dari mengenai cara kontrol. Ya. Asmaida dari angkatan 83. Jadi ada 3 pertanyaan dari angkatan 91. Cara simpel, kedua tadi membuat kemalasan untuk doa, yang ketiga antara hutang. Silakan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Untuk penanya yang pertama adalah terkait ringkasan untuk kemudahan di dalam menyampaikan materi tadi kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak, supaya mereka juga mendapatkan pelajaran dari apa yang orang tua mereka dapatkan. Nah, di antara ringkasannya adalah yang pertama tadi surat Al-Baqarah ayat 186. Di sana ada 3 poin penting untuk mendapatkan keajaiban. Pertama, kekuatan takarrub. Takarrub itu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu arti dari takarrub. Mendekatkan diri kepada Allah melalui menjalankan perintah wajib atau sunnah, dan bertakarrub dengan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, yang haram atau yang makruh. Itu arti takarrub. Kemudian yang kedua adalah dengan faliyastajibuli, lakukan kebaikan segera, jangan tunda-tunda. Kalau bisa melakukan kebaikan pagi hari, jangan tunda siang hari.
Sehingga kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau Anda sudah memiliki kemampuan dan niat bersedekah dan Anda bisa lakukan di waktu pagi, jangan tunda hingga siang. Kalau ada kebaikan yang bisa kita lakukan di siang hari, jangan tunda sore hari. Jadi ketika kemudian anak kita suruh belajar nanti aja mah, bentar lagi, katakan, nah ini perintah Allah untuk kamu dapatkan keajaiban dalam hidupmu. Bersegera lakukan kebaikan. Nah, bersegera lakukan kebaikan. Kalau orang melakukan kebaikan yang tidak ditunda-tunda, dia segera lakukan kebaikan, itu ternyata rahasianya ada di surat Al-Anfal ayat 24. Itu rahasianya di sana. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ternyata kalau kita bersegera melakukan kebaikan, itu akan terbuka pintu kebaikan yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersegera melakukan kebaikan, akan terbuka pintu kebaikan yang lain. Tapi kalau kita menunda, akan terbuka pintu kemalasan yang lain. Akan selalu ada alasan. Dan akan butuh perjuangan besar untuk kemudian meninggalkan kemalasan yang sudah bertambah-tambah tadi. Tapi kalau bersegera itu lebih ringan kita lakukan. Ketimbang ditunda sebentar atau setelah itu semakin berat kita melakukannya. Kenapa? Karena hati kita menjadi tidak hidup. Dan kemudian pintu kemalasan lain akan terbuka. Tapi kalau kita bersegera lakukan kebaikan, kata Allah, yuhyi, Allah akan menghidupkan hatimu. Hatimu akan bersemangat. Lalu akan terbuka pintu kebaikan yang lain. Nah, jadi itu yang kedua, petunjuk Quran yang kedua untuk mendapatkan keajaiban. Dan petunjuk yang ketiga adalah wal yu'minu bi, baguskan husnuzon kepada Allah. Ya, harus prasangkanya positif kepada Allah. Kalau Allah uji dengan sakit, sabar, terima, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyebab kita selalu ditimpa dengan kegagalan dan kesialan dalam hidup, dikarenakan 4 penyakit. Penyakit pertama adalah alham wal hazan, galau dan sedih. Penyakit kedua adalah kelemahan dan kemalasan. Penyakit ketiga pengecut dan bakhil. Penyakit yang keempat adalah kemustahilan yang semakin terjadi. Karena tiga penyakit tadi, maka muncul penyakit yang keempat, kemustahilan terjadi. Nah, kita beritahu kepadanya, kemustahilan itu terjadi karena kita sendiri yang memelihara penyakit ini. Untuk mudahnya, ajarkan anak kita menghafal doa tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya. Berikan hadiah ketika dia mampu menghafalnya. Sehingga ringkasannya adalah ayat Al-Baqarah 186, dan yang kedua adalah doa yang diajarkan Nabi dibaca di waktu pagi dan di waktu petang. Berikan hadiah jika anak telah berhasil menghafalnya. Bagaimana, Bu? Bisa ya? Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana kita melepaskan kelemahan dan kemalasan, atau bagaimana kita membuang kemalasan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditimpa dengan kelemahan, tentu banyak tips untuk kemudian mengatasi kelemahan itu. Ada 2 ikhtiar yang kita lakukan, bisa ikhtiar duniawi dan bisa ikhtiar ukhrawi. Ikhtiar duniawi dan ikhtiar ukhrawi. Ikhtiar duniawi, ya mungkin kata Nabi, tadawau berobatlah. Tadawau berobatlah, mungkin minum suplemen, mungkin kemudian butuh rehat, istirahat sejenak, mungkin kemudian butuh refreshing. Nah, itu adalah diantaranya ikhtiar duniawi. Dan saya tidak perlu mengangkat ini terlalu dalam, sebab saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tahu kalau lemah, lagi ada masalah, apa yang mesti dilakukan dari ikhtiar duniawi. Tapi yang mau saya tekankan ikhtiar ukhrawinya. Apa yang bisa meningkatkan kekuatan, yang bisa menambah kekuatan, selain berdoa kepada Allah dengan doa tadi, juga adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, Ibu sekalian. Minimal 100 kali setiap hari, itu paling minimal. Apa dalilnya? Dasarnya surat Hud ayat yang ke-52. Surat Hud ayat yang ke-52. Apabila ibu mengamalkan istighfar,
dan bertobat kepada Allah, Allah janjikan dua hal. Allah janjikan dua keajaiban. Allah janjikan dua keajaiban kalau ibu istighfar rutin minimal 100 kali setiap hari. Allah mengatakan keajaiban yang pertama dengan istighfar tadi, yursilis samaa alaikum midrara. Lalu yang kedua, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Yang pertama, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan deras. Dengan hujan yang deras, bumi yang tandus, yang kering dan gersang akan menjadi hidup kembali. Maksudnya begini ibu sekalian, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, bumi yang tandus, kering dan gersang ibarat jiwa yang galau, ibarat jiwa yang sedih, ibarat jiwa yang terasa kering dan hampa. Maka jika dia memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah akan datangkan hujan solusi yang lebat, sehingga akan mengangkat masalahnya sampai ke akar-akarnya, sehingga hatinya menjadi tenang, damai dan bahagia. Ketika hatinya tenang, damai dan bahagia, muncullah keajaiban yang kedua. Apa itu? Sebagai buah istighfar Allah katakan, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambah untukmu kekuatan berlipat-lipat. Kekuatan fisik, kekuatan finansial, kekuatan karir, kekuatan sosial, ditambah Allah berlipat-lipat, termasuk kekuatan fisik tadi. Nah, itu tips yang ingin saya sampaikan dari Al-Quran surat Hud ayat yang ke-52, yaitu memperbanyak istighfar. Nah ibu sekalian, waktu terbaik istighfar, lakukanlah istighfar di waktu sahur. Di waktu sahur. Apa itu waktu sahur ibu sekalian? Waktu sebelum azan subuh berkumandang. Mulai dari sepertiga malam terakhir sampai menjelang azan berkumandang, itulah waktu sahur. Kita sudah terbiasa bangun di waktu sahur, di waktu Ramadan. Itulah waktu terbaik istighfar. Apa dasarnya? Dasarnya surat Az-Zariyat ayat yang ke-18. Allah mengatakan salah satu kebiasaan calon penghuni surga. Catat Bapak Ibu sekalian, kebiasaan calon penghuni surga apa itu? Wabil ashar hum yastaghfirun. Mereka selalu bangun di waktu sahur untuk beristighfar. Maka beristighfarlah sehingga Allah akan memberikan kekuatan berlipat-lipat. Baik, itu untuk pertanyaan kedua. Bagaimana Ibu? Pertanyaan yang ketiga, hutang yang seringkali menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim. Nah ibu sekalian, hutang itu masuk dalam ranah muamalah. Muamalah itu adalah al-aslu fiha al-ibaha hatta yadullad dalil ala tahrimin. Hukum asal dari muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya atau sebab yang mengharamkannya. Hutang piutang hukumnya boleh. Kapan dia menjadi haram? Ketika ada sebab yang membuat terjadi keharaman, yaitu ada akad riba. Maka tadinya hutang piutang menjadi boleh, menjadi haram disebabkan karena akad riba. Nah, di sini kemudian bagaimana cara supaya tidak tercipta kerusakan silaturahim dalam hutang piutang? Pertama Bapak Ibu sekalian, untuk yang pemilik hutang ya, pemilik hutang bukan pemilik piutang, artinya pemilik hutang yang berhutang. Kita perlu nasihatkan yang berhutang bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun hatta yuqda anhu dainuhu. Seorang mukmin terhalang masuk surga dikarenakan ada hutangnya di dunia yang belum dilunaskan. Dan tidak akan masuk surga sampai dia dipertemukan dengan orang yang pernah dia mengambil hutang darinya. Lalu dipertemukan dan dia harus membayar hutangnya itu bukan lagi dalam bentuk nominal rupiah, tapi dalam bentuk amal solehnya. Setelah hutangnya dia bayar, dia juga harus membayar kezolimannya. Dia juga harus membayar kezolimannya kepada saudaranya. Maka bisa dikhawatirkan dia menjadi muflis, orang yang bangkrut, sehingga tidak masuk surga karena hutangnya itu. Apa kezolimannya? Perhatikan Bapak Ibu sekalian, apa kezolimannya? Kezoliman yang pertama,
Kezaliman yang pertama adalah ketika kemudian sudah jatuh waktu tempo pengembalian. Katakanlah saat ini dia berhutang tanggal 18, janjinya akan dibayar tanggal 18 bulan depan, 1 bulan. Berapa hutangnya? 10 juta. Maka dari tanggal 19, tanggal 20 bulan ini sampai tanggal 17 bulan depan, itu adalah waktu kebolehan dia menanggung hutang. Begitu tanggal 18 adalah waktu tempo akad. Waktu tempo akad. Dan Nabi mengatakan al-muslim la yakzib. Seorang muslim tidak berdusta. Dan Nabi juga mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim terikat dengan akad. Dia harus menepati janji. Tanggal 18 harus mengembalikan hutang. Jika tanggal 18 dia tidak mengembalikan hutang dan tidak berkabar kepada pemilik piutang, dia tidak berkabar, maka dia menzoliminya pada hari itu. Dia menzoliminya. Apabila masuk tanggal 19 dia juga belum membayar, dia menzoliminya 2 hari. Masuk tanggal 20 dia menzoliminya 3 hari. Bayangkan dia kemudian tidak membayar hutang sampai setahun 2 tahun. Berarti 2 tahun dia zolimi saudaranya. Itu kezaliman pertamanya. Kezaliman keduanya adalah di SMS diingatkan oleh pemilik piutang, tidak direspon. Dia malah menghindar. Akhirnya pemilik piutang yang harus mencari dirinya. Pemilik piutang yang harus repot mengejar dia, mencari informasi keberadaannya karena SMS tidak dibalas, ditelepon gak diangkat. Membuat orang yang memberi piutang resah, gelisah, maka dia menzoliminya dengan 2 kali. Jadi kezaliman pertama menunda pembayaran, kezaliman kedua adalah membuat pemilik piutang jadi resah jiwanya. Kezaliman ketiga, jika pemilik piutang menjadi tidak mau lagi memberikan utang kepada orang lain dikarenakan perbuatan orang ini, berarti orang ini menjadi penghalang rezeki orang lain yang jujur. Maka kezalimannya sudah 3 kali. Kezalimannya sudah 3 kali. Sehingga dia bisa menjadi orang yang bangkrut. Karena dia banyak orang lain yang jujur, yang betul-betul pengen berhutang karena terdesak kebutuhan dan dia komitmen akan mengembalikan, tapi pemilik uang sudah tidak mau lagi meminjamkan uang karena trauma. Maka orang tersebut menjadi penghalang rezeki orang lain. Maka dosanya bertambah, berlipat. Dan karena dia menjadi penghalang rezeki orang lain, maka hidupnya juga akan semakin susah. Hidupnya akan semakin susah. Nah, itulah kezolimannya yang harus nanti dia bayar, dia tebus di hari kiamat kelak, dan dikhawatirkan dia menjadi orang yang bangkrut. Lalu bagaimana dengan pemilik piutang? Pemilik piutang yang pertama, apabila tanggal 18 bulan Juli datang informasi dari pemilik utang, dia mengatakan mohon maaf, saya belum bisa membayar hari ini dikarenakan anak saya butuh biaya sekolah, ibu saya tertimpa musibah kemarin, saya bawa ke rumah sakit sehingga hutang belum mampu saya bayar hari ini. Mohon berikan saya kelonggaran 1 bulan lagi. Maka apabila kemudian dia mendapatkan pengabaran dari saudaranya atau dari tetangganya atau sahabatnya yang berhutang tadi, maka ikuti petunjuk surat Al-Baqarah ayat 280. Petunjuknya surat Al-Baqarah ayat 280. Allah mengatakan, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang kepadamu kesulitan membayar, berikan tangguh, berikan kelonggaran padanya. Sesuai dengan keinginannya, dia minta kelonggaran 1 bulan lagi, berikan tangguh 1 bulan. Maka jika kita memberikan kelonggaran 1 bulan, maka selama 1 bulan itu derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kelonggaran yang kita berikan, derajat kita diangkat 1 hari oleh Allah, terus sampai 1 bulan derajat kita diangkat oleh Allah. Tapi yang lebih dahsyat lagi, ketika orang itu sudah susah mengembalikan hutangnya, betul-betul susah, maka untuk mengundang keajaiban adalah Allah mengatakan, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Kalau kamu putihkan utangmu, maka barulah kemudian Allah yang akan mengganti hutang itu. Akan muncul keajaiban. Begitu kita putihkan hutang karena orang ini tidak jelas rimbanya kemana, atau memang dia kesulitan, kita ikhlaskan, kita putihkan hutang kita bebaskan dia, maka barulah akan datang keajaiban dalam hidup kita. Yakin, ada keajaiban. Entah kemudian penyakit kita yang menahun, itu susah sembuhnya, mengeluarkan biaya banyak, Allah sembuhkan. Entah mungkin usaha suami kita yang selalu gagal, Allah lancarkan. Akan banyak keajaiban dalam hidup kita temukan ketika kita memutihkan hutang kita. Itu Al-Baqarah 280. Tapi kalau kita masih mengharapkan pengembalian dan susah orang itu dihubungi, maka petunjuknya kata para ulama, yuslih, ya, kata para ulama, asli bainaka wa bainallah, yusli bainaka wa bainan nas. Kata para ulama, baguskan hubunganmu dengan Allah, maka orang yang bermasalah denganmu, Allah akan perbaiki dia untuk bagus hubungannya denganmu. Jadi tips kalau kemudian ada orang yang tidak senang dengan kehidupan kita, orang yang kemudian susah kita temui, kuncinya cuma satu: baguskan hubungan kita dengan Allah dan doakan kebaikan untuknya. Tidak lama kemudian akan ada kabar darinya. Itulah juga keajaiban. Allahu a'lam bissawab. Sampai jam berapa? Sudah setengah 12. Terserah sih kalau kita durasi waktu kita sebenarnya sudah setengah. Masih bisa ada waktu dekat ya. Sudah jamaah sudah kasih kode. Cukup kan ya Pak? Tapi ini sebenarnya masih ada waktu di pusat. Boleh kalau masih ada. Karena satu dari panitia ada masih banyak keluar semua. Kemudian dikasih waktu, ya alhamdulillah sebenarnya dikasih waktu dengan kita juga organisasi juga pas juga gitu. Kemudian kesempatan yang juga yang dari kaum muda juga mungkin 3 orang dulu singkat ada dan kita disampaikan juga mungkin akan ada setiap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mohon untuk bisa ditahan dulu suaranya supaya kita bisa fokus di acara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tangerang. Ini dari channel ini menurut saya jadi kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Dan mendekatkan diri kepada Allah kita harus selalu berpikir. Tapi terkadang kita tidak sendiri tidak bisa merasakan sesuatu itu berpikir gimana jalannya bisa kita menghadirkan diri kita jadi sampai kita sekali dalam berpikir. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor dari Angkatan Nama Agama. Pak Ustadz tadi membacakan surat Al-Baqarah ayat 145 yang berkata wa ijasa ala katiba ini Pak Ibu Qorim dan selanjutnya. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara Allah mengabulkan seorang hamba di dunia dan bagaimana cara Allah mengabulkan doa para hamba yang harus terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, mohon bisa diredam keinginan untuk diskusi atau berbicara sama teman-temannya sampai selesai kita fokus dan sampai selesai ke bagian akhirnya Bu ya, karena di banyak ya, mungkin kita bisa aktif berada.
Baik, untuk pertanyaan yang pertama, mana yang didahulukan, bayar hutang atau sedekah? Nah, perlu kita tegaskan juga, ketika kita membayar hutang itu juga bersedekah, membuat orang yang memiliki piutang berbahagia, itu juga adalah bagian dari sedekah. Cuman bedanya adalah bahwa hutang itu ada temponya, sedangkan sedekah tidak. Jika kemudian bersamaan kita pengen bersedekah, tapi di waktu itu juga sudah masuk waktu tempo kita membayar hutang, maka pada saat itu utamakan hutang sebab dia wajib. Sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Namun jika waktu tempo hutang kita masih ada 2 pekan lagi, maka bersedekahlah, insya Allah akan ada keajaiban. Tapi kalau kemudian jatuh tempo, maka wajib lebih utama daripada sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana merasakan kenikmatan dalam berzikir dan berdoa atau beribadah? Caranya adalah dengan istiqomah. Dengan istiqomah, lakukan terus sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menenangkan atau menghadirkan kenikmatan di dalam hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita indera, di mana indera ini bisa terdeteksi sakit atau sehat dengan mengetahui fungsinya. Misalnya mata kita ini ketahuan kalau mata kita sakit kalau tiba-tiba fungsinya menjadi berkurang. Untuk melihat kok pandangan kita jadi rabun, berarti ada masalah pada mata kita. Tangan kita untuk memegang, begitu kita megang air tiba-tiba gemetaran tangan kita, tidak kuat, berarti ada masalah pada tangan kita. Jadi indera-indera kita ini Allah berikan fungsi khusus sekaligus untuk mendeteksi apakah dia sehat atau tidak, yaitu ketika fungsinya berjalan baik atau tidak. Nah, Allah memberikan hati. Fungsi hati ini merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam ibadah, di dalam taat kepada Allah. Jika kemudian kita belum merasakan kenikmatan dalam taat, dalam ibadah kepada Allah, itu pertanda masih ada masalah di hati kita. Maka masalah ini akan dihilangkan karena di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35 Allah mengatakan hati itu laksana miskat. Miskat itu adalah lubang yang tidak punya ujung, bagaikan gua, ada lubang masuk tapi tidak ada jalan keluarnya, itu namanya miskat. Sehingga mungkin penyakit-penyakit hati yang masuk berupa kelalaian, kemaksiatan masuk ke dalam hati itu nggak langsung bisa keluar. Butuh kekuatan untuk mengeluarkannya. Dengan apa? Dengan memasukkan banyak kebaikan. Disinilah pentingnya melakukan kebaikan istiqomah. Karena kebaikan yang kita lakukan secara istiqomah, cepat atau lambat akan menghilangkan penyakit-penyakit hati tadi. Sebagaimana janji Allah di dalam surah Hud ayat yang ke-114. Innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Sebab penyakit keburukan yang sudah masuk ke hati melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui pembicaraan. Contoh kita menonton film porno, masuk keburukan melalui mata, ke hati kita bermuara. Kita mendengarkan ghibah, masuk keburukan melalui telinga, bermuara di hati. Kita bicarakan yang Allah tidak ridho, masuk keburukan dari lisan, bermuara di hati. Dan itu menetap di hati, nggak hilang. Karena dia bagaikan miskat. Cara menghilangkannya harus banyak kebaikan yang kita lihat, banyak kebaikan yang kita dengar, banyak kebaikan yang kita bicarakan, banyak kebaikan yang kita pikirkan, sehingga semuanya bermuara di hati. Jika kebaikan banyak, Allah janjikan innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Barulah keburukan tadi akan hilang, barulah akan terasa kenikmatan. Jika kita belum merasa kenikmatan, maka kita perlu tingkatkan lagi istiqomah. Istiqomah melihat yang baik, istiqomah mendengar yang baik, istiqomah memikirkan yang baik, istiqomah berbicara yang baik, maka akan masuk kebaikan di hati. Insya Allah kita rasakan kenikmatan. Baik, yang berikutnya adalah cara Allah mengabulkan doa. Jangan bertanya bagaimana Allah, sebab pertanyaan bagaimana tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak dipertanyakan tentang perbuatannya, tapi manusialah yang ditanya tentang perbuatannya. Jadi jangan tanya Allah bagaimana, sebab bagaimana itu pertanyaan kepada makhluk. Ada anak kecil, dia melompat dari lantai 3 ke lantai bawah, tidak sakit, tidak luka. Baru kita bisa bertanya, bagaimana bisa? Karena mustahil, kemustahilan itu hanya ada pada manusia. Kalau kepada Allah jangan bertanya bagaimana, sebab Allah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah mampu datangkan rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Hanya saja Nabi mengatakan berdasarkan firman Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah aku pasti kabulkan. Rahasianya Allah mengatakan mintalah aku kabulkan. Allah tidak mengatakan ud'uni u'tikum. Allah tidak mengatakan minta aku pasti kasih.
tapi minta aku pasti kabulkan. Pengabulan Allah berdasarkan ilmu dan hikmah. Innallaha kana aliman hakiman. Bahwa apabila kita berdoa kepada Allah, doa itu tidak akan disia-siakan oleh Allah, Allah pasti kabulkan. Tapi pengabulan Allah bukan menurut kita dan mau kita. Pengabulan Allah berdasarkan ilmunya. Ada kalanya Allah kabulkan dalam bentuk doa kita itu dijauhkan dari musibah, bukan apa yang kita minta, tapi doa kita menjadi penghalang bala. Ada kalanya doa kita itu diberikan apa yang kita minta kalau kita layak dan pantas mendapatkannya. Dan ada kalanya doa itu tidak diberikan oleh Allah di dunia, tidak menjadi penghalang musibah karena memang kita tidak layak mendapatkan doa itu, tapi Allah jadikan itu sebagai tabungan di akhirat. Dan Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan apabila Allah kabulkan doamu di akhirat, itu lebih baik daripada Allah segerakan di dunia. Allahu alam bissawab. Baik Ustaz, di penghujung boleh saya minta bantu Ustaz untuk memberikan pertanyaan. Oh, pertanyaannya. Oke. Ustaz masih ada waktu ya? Masih ada. Oke. Kita berikan dulu kasih hadiah yang sudah beri pertanyaan tadi. Untuk nampak tadi mau pilih itu atau apa tadi? Bukan. Untuk ibu ada kerudung ya? Mau pilih ambulan atau kerudung? Ibu tadi Ibu Anita dari angkatan 91. Hadiahnya mau kerudung atau ambulan? Dan Ibu Asmanida angkatan 83. Kalau untuk perawatan ambulan atau sejadah, kita berikan pilihan. Oh, hadiah dua. Bagaimana Ibu tadi yang dapat tiga hadiah tadi? Mau ambulan atau kerudung? Ibu Anita, Ibu Anita, Ibu Asmanida. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 186. Betul. Dapat hadiah langsung. Terima kasih Ustaz. Berikutnya Ustaz. Siapa lagi? Baik, pertanyaannya Ibu, tolong sebutkan 2 penyakit yang menyebabkan kemustahilan dalam hidup. 2 saja. 2 saja. Oke, benar jawabannya. Mohon maaf. Lagi siapa lagi? Siapa nih? Yang di belakang? Oke. Oh, di depan. Oh, ini dari angkatan saya, Mas Dedi. Iya, silakan. Oke, pertanyaannya, siapakah sahabat yang murung di masjid karena masalahnya? Benar jawabannya. Alhamdulillah. Kapan saya sudah tidur ini, Mas. Masih ada lagi Mas Edi? Oh, ini banyak ini kerudungnya, Masya Allah, masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cepetan bawa Pak juga yang mau ada. Nggak ada yang berani. Sana di belakang Ibu. Di belakang Ibu sana. Oke, pertanyaannya Ibu. Langsung lempar aja Ustaz pertanyaan. Ya, pertanyaannya, siapa ketua IAS saat ini? Siapa ketua IAS saat ini? Oke, benar ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya Ibu, sebutkan 3 kekuatan yang dibutuhkan. Dari 3 cukup 1 saja. Kekuatan yang dibutuhkan untuk mengundang keajaiban. Kekuatan yang dibutuhkan mengundang keajaiban, 1 aja Bu.
Cukup. Cukup. Satu saja. Oke. Satu aja. Siapa yang bisa menyebutkan yang kedua? Yang kedua lagi. Yang kedua. Yang mana? Habib. Ya, bapak-bapak juga silakan berebut. Semangat ya ibu kalau hadiah. Ya Allah. Nanti menuntut ilmu beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 hal yang bisa mendapatkan keajaiban adalah satu tahu melaksanakan perintah dan larangan yang haram dan makruh, kemudian lakukan kebaikan segera dengan hidupnya. Oke, cukup. Oke. Masih ada? Dapat hadiah masih. Sudah. Oke, pertanyaan berikutnya. Masya Allah, luar biasa. Semangat. Bapak nggak ada yang jawab nih. Pertanyaan berikutnya, gejala apa jika selalu mengantuk dalam majelis ilmu? Ya, benar jawabannya. Aduh, saya kehabisan pertanyaan ini. Oke, pertanyaan dari panitia deh. Oke.